Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali saudaraku di channel Acarik Bonsai. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan, selalu diberi kesuksesan, dan selalu diberikan rezeki yang berlimpah. Amin ya rabbal alamin. Ini suasana pagi ya, sekitar jam 6 pagi. Yang dari kemarin di tempat saya diguyur hujan ya, sekalipun memang berhenti sebentar, hujan lagi terus-terusan sampai tadi subuh juga masih turun ya. Pada kesempatan ini saya akan mereview ya, lihat-lihat, biasa periksa kegiatan pagi. Sebelum aktivitas yang lain biasanya saya melakukan ya pengecekan lah, sekedar pengecekan ringan sambil ngopi. Beberapa bahan bonsai kelapa yang dari awal sudah saya program kerdil ya. Saya melakukan teknik sayat mawar untuk memprogram daunnya agar menghasilkan daun yang kerdil sejak awal ya. Nah, ini contohnya yang ada di depan saya. Ini ukuran daunnya sudah lumayan kerdil ya. Bisa dilihat ini kondisi daun basah ya, diguyur hujan. Dan saya akan coba review satu persatu. Terkadang memang kalau kita lalai atau lambat melakukan pengecekan, ada saja ya ulat ataupun kutu putih yang hinggap ya, tidak terkontrol. Karena memang kalau harus semuanya tiap hari dikontrol, saya rasa saya agak kewalahan juga bagi-bagi waktunya. Karena lumayan banyak untuk koleksi, sekalipun memang masih bahan ya. Yang jadi itu ya ada beberapa yang memang sudah jadi. Biasanya ditempatkan di tempat yang khusus ya. Tapi kalau untuk bahan biasa saya menempatkannya di tempat yang terbuka. Dan ada juga yang saya loskan seperti ini. Saya tanam di polybag dan daunnya saya biarkan dulu. Saya mengejar program batang agar menghasilkan batang yang lumayan besar ya. Biasanya kalau menginginkan ukuran batang besar, saya loskan dulu ya. Sekalipun memang tidak full loss. Artinya ya sedikit-sedikit tetap untuk daun saya lakukan penyayatan tapis, agar jangan ukuran daunnya terlalu over ya, seperti pohon kelapa yang akan kita tanam di kebun ya. Oke saudaraku, silahkan disimak ya videonya bagaimana saya akan melakukan review pengecekan bahan-bahan bonsai kelapa yang saya program kerdil ya. Namun sebelumnya saya ingatkan kembali bagi saudaraku yang baru menemukan channel Acarik Bonsai, saya mohon dukungannya dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya. Selamat menyaksikan. Oke, kita lanjut ya. Untuk review bahan-bahan bonsai kelapa yang saya program kerdil. Ini satu di hadapan saya. Jenisnya ini kelapa jualan dah. Wih, tampil.
Jenisnya kelapa gading oren. Dan ini saya bilang tadi pentingnya pengecekan. Untuk kondisi yang seperti ini saya harus segera melakukan perawatan pada bagian media tanam ya, karena bisa dilihat resiko menyimpan bahan di tempat yang terbuka ini seperti ini, apalagi di musim hujan seperti sekarang. Jadi media tanam itu cepat berkurang ya, cepat susut dikarenakan curahan hujan. Jadi si media tanam nyiprat keluar pot ya. Ini yang sudah harus dilakukan perawatan untuk yang ini, yaitu yang utama itu penambahan media tanam. Oke, kita lanjut ke yang lainnya. Nah, ini saya beda ini, kalau yang ini stylenya ya sedikit berbeda, saya menimbulkan batok. Jadi nanti ketika saya sudah mendapatkan daun yang kerdil dan sudah mulai pecah daun, saya akan mengganti pot dan akan mengangkat sedikit agar si akar itu terekspos. Dan ini nanti jadinya stylenya itu bonsai kelapa batok melayang ya, walaupun nanti saya hanya sedikit menampilkan atau mengekspos akarnya. Dan saya sengaja ini menutup dengan serabut seperti ini. Ini karena di dalam batok itu masih ada airnya ya, masih ada simpanan nutrisinya. Biasanya kalau masih ada air di dalam kena panas, itu akan menguap dan akan pecah batoknya. Makanya saya melindungi batok dengan serabut seperti ini, ditutup ya. Sama ini untuk jenisnya, yang ini juga kelapa gading oren. Oke, selanjutnya ini bukti bahwa di tempat yang terbuka ya, ini daun daun durian ya, karena ada daun durian pohon durian di belakang saya yang lumayan besar. Ini ada semut, ada ini kutu putih apa bukan? Ini sama jenisnya gading oren, dan untuk ukuran daun sudah bisa dilihat lumayan kerdil ya. Oke, selanjutnya kita lihat yang lain. Ini juga, ini sama gading oren. Hampir semua yang saya program kerdil itu saya menggunakan jenis kelapa gading oren ya, karena mudah untuk dikerdilkan. Jinak kalau untuk dibuat kerdil itu jenis gading itu ya, jinak ya, tidak seperti kelapa sayur yang kadang-kadang jenis tertentu dari kelapa sayur itu karena banyak varian, ada yang memang susah dikerdilkan dan juga susah pecah daun. Tapi kalau untuk jenis kelapa gading itu sangat mudah ya untuk dikerdilkan, dan proses pecah daunnya pun cukup cepat ya. Ini juga nih satunya, ini berdaunnya agak unik, pelepahnya keras tapi daunnya seperti ini ya. Ini jenisnya sama gading oren juga. Ini harus dilakukan perawatan juga dengan cara membersihkan sisa sayatan tapis yang ada di sela-sela pelepah ini ya, agar nanti si daunnya ini mekar, pelepahnya ini akan mekar ke samping. Oke, selanjutnya masih sama, ini gading oren juga, ukuran daun sudah kerdil. Tinggal kita konsisten melakukan penyayatan tapis agar jangan kembali membesar ya untuk ukuran daunnya. Ini sekalipun kerdil seperti ini, jenisnya bukan kelapa gading ini kelapa sayur, tapi ukurannya minion, sangat kecil. Tapi saya tidak mengekspos bagian batok, sengaja saya membuatnya dengan style dengan style formal seperti ini ya. Biasanya kalau ukuran batok itu minion, daunnya pun akan kerdil dan pertumbuhannya juga tidak bongsor ya, akan lambat. Makanya saya sengaja disatukan dengan program
gading oren program kerdil ya. Kalau yang ini gading oren, nah, lumayan untuk jumlah daunnya ini sudah banyak, 1 2 3 4 5 6 7 8, udah 10 11 dengan tunas yang baru muncul. Jadi sudah rimbun. Ini lumayan kesulitan kalau untuk perawatan karena dari pelepah ke pelepah itu sangat sempit ya. Tapi itulah tantangannya dalam membuat memprogram bonsai kelapa kerdil ya. Jadi suka dukanya itu di situ. Tantangannya justru gregetnya itu adanya di situ ya. Ketika kita melakukan perawatan dengan tingkat yang kesusahannya yang lumayan, ada rasa tertantang lah untuk melakukan perawatannya. Oke, selanjutnya ini masih di gading oren. Ini sudah harus dilakukan perawatan. Jadi kita menghabiskan sayatan tapis yang kemarin saya sisakan. Kenapa saya menyisakan tapis ini? Karena saya antisipasi agar jangan terjadi patah tunas ya. Dan ini sekarang sudah bisa kita habiskan ya untuk tunasnya. Ini juga masih di gading oren, sama sudah kerdil untuk ukuran daunnya. Di gading oren juga ukuran daun sudah kerdil, sudah lumayan rimbun. Yang ini gading oren sama sudah lumayan rimbun, lihat pelepahnya kekar, rapat. Yang pastinya ini perawatannya lumayan sulit. Nah, ini salah satu yang harus segera kita lakukan. Nanti sore saya akan melakukan perawatan ini. Kenapa harus segera dilakukan perawatan? Seperti yang awal tadi, yang bahan yang pertama. Jadi si media tanam itu, ini karena di bawah pohon ya. Ntar saya lihatkan. Ini ada pohon nangka di atasnya. Jadi air hujan itu turun ke bagian media tanam yang ini ya. Jadi berkurang. Awalnya ini penuh sampai ke batangnya sini menutupi semua batok, tapi ini sudah terlihat. Ini harus segera kita lakukan perawatan dengan cara menambah media tanam, dan mungkin di atasnya kita harus dikasih topping yang kira-kira bisa mengamankan media tanam ya. Sekalipun nanti ada curahan air dari daun pohon nangka, tapi tidak akan berkurang untuk media tanamnya. Biasanya menggunakan genteng bekas ya saya, ataupun apalah asbes bekas seperti itu yang ada di depan. Oke, selanjutnya, nah ini juga sama seperti ini ya. Media tanam mulai berkurang, dan bagian pangkal bonggol ini tidak tertutup ya. Ini biasanya kalau gini susah untuk menumbuhkan akar baru. Beda dengan yang kita timbun dengan media tanam, akan lebih cepat untuk menumbuhkan akar baru. Nah, ini apa ya? Nangka kecil ya. Masih baby nangka. Oke, selanjutnya, nah ini juga masih gading oren, sudah lumayan kerdil, ukuran daunnya sangat kerdil malah. Nah, ini ada yang bersarang di atas ya, di bawah daunnya ini bekicot ya. Di tempat saya bekicotnya banyak Pak. Jadi di setiap tanaman itu selalu ada bekicot. Ini harus ditambah sedikit untuk media tanam. Ini juga sama. Waduh, kalau yang di atasnya ada pohon nangka ini, waduh, pada berkurang ya untuk media tanamnya. Ini harus segera dilakukan perawatan. Sore nanti saya akan lakukan perawatan pulang kerja, langsung lakukan perawatan, dan menutupnya nanti setelah ditambahkan media tanam kita tutup saja nanti dengan asbes ataupun genteng bekas ya, banyak, agar melindungi media tanam tidak susut ya. Sama yang ini juga. Nah, ini bekas curahan air hujan. Nah, ini apa ini? Kutu putih ya. Oh, kutu putih, ada kutu putihnya juga nih. Ini sudah kerdil juga. Yang ini very kecil ini. Ini sangat kecil ini. Jadi bahan gading oren yang kurang bagus, yang
minion. Saya sengaja tanam, nggak apa-apa. Dan pertumbuhannya lihat, untuk ukuran daunnya pun sangat kecil. Dan ini bekas serangan ulat. Mudah-mudahan ini bisa bertahan hidup ya. Kalau bisa bertahan hidup ini akan unik. Oke, selanjutnya, nah untuk yang ini lumayan sangat kecil, tinggal dilakukan, kita habiskan sayatan tapis bekas yang kemarin agar si daun yang kedua dari tunas ini mekar ya, ke samping ke sini, dan tunasnya akan leluasa. Dan yang ini pun daun yang ketiga dari tunas ini akan mekar ya, pelepahnya akan ke samping ke sana seperti yang daun-daun sebelumnya. Cari ayah WhatsApp buka atuh. Terus ini, nah ini sama seperti yang lain di program kecil, tapi ini bahannya kurang bagus waktu itu. Tapi saya biarkan setumbuh-tumbuhnya ya, bagaimana nanti jadinya tetap saya rawat. Nah ini kenapa bentuknya beda dengan yang lain, daunnya tidak rimbun. Ini kemarin terjadi patah tunas dan alhamdulillah masih tumbuh ya tunasnya ya. Dan saya lakukan pruning, perawatan agar si nutrisi itu lebih fokus ke daun yang muncul, tunas yang muncul lagi nih. Ini tunas pertama yang kemarin muncul setelah patah tunas. Ini bekas patahannya masih terlihat hitam seperti ini. Dan sekarang sudah ada tunas baru yang muncul ya. Dan ini pun tetap di program kerdil. Kalau yang itu saya semi loskan ya. Dan ada beberapa bahan yang memang kurang terawat. Bisa dilihat sebenarnya udah hampir jadi yang lain itu. Tapi ya karena kesibukan bagi-bagi waktunya agak kerepotan juga saya. Tapi terus berusaha untuk berkreasi agar bonsai kelapa tetap jaya. Oke saudaraku, itu saja mungkin yang bisa saya bagikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan dokumentasi yang saya bagikan ini memberi manfaat, memberi inspirasi, terutama bagi saudara-saudaraku yang baru memulai untuk membuat bonsai kelapa ya. Saran dan kritik silahkan sampaikan di kolom komentar. Jaga kesehatan, tetap semangat, dan terus berkarya. Salam satu hobi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.